Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut ya mereview manhwa yang berjudul Nanomechin chapter 196 yang dimana kita masih melihat para guardian atau para tetua dari kekaisaran yang melindungi kekaisaran yang masih dibantai sama si MC. Nggak ada habis-habisnya ya, sombong banget nih si nenek-nenek ini ya. Udah dibilangin jangan belagu, masih aja belagu, masih keras kepala guys. Ternyata ya di chapter ini pun dia masih kayak benar-benar mau ngebawa atau nih orang-orang ini mau ngalahin atau ke para tetua lainnya. Nah, di sini si siapa namanya MC kita yang dari pemimpin sekte Demon ini nggak sama sekali nggak ada kayak kata-kata terdesak ya. Kalau kelihatan dari chapter-chapter berikutnya, sebenarnya dia sendiri turun tangan pun bisa ngebunuh seluruh dari kekuatan kekaisaran ya yang sedang dihadapinya. Salah satunya itu nenek ini nih yang masih keras kepala, mungkin melihat si pemimpin demonik itu masih muda kali ya, makanya dia kayak ini mah kayak anak bocil ya kan, dia masih meremehkan lah kekuatan dari para sekte kultus demon ini. Nah, banyak spoilers yang bilang ya nanti si beberapa MC, gue nggak tahu caranya gimana, pokoknya si ini bersikeras banget pengen bawa beberapa dari sekte demonik atau pemimpin sendiri ke para guardian atau kekaisaran atau para tetua kekaisaran. Mungkin menurut nenek-nenek ini mereka ingin minta tolong ya untuk ngadepin si pemimpin kultus demonik ya. Percaya diri lah bahwa si kan para tetua di kekaisaran yang melindungi itu ada beberapa ya. Dia ini paling kayaknya yang terlemah kali ya di antara itu. Nah, jadi ada nomor kayak nomor 2, nomor 3 ya dan lain-lain. Gue lupa berapa orang. Nah, mereka si nenek ini rencananya kemungkinan dia pengen minta bantuan dari para guardian yang lain nih ya, yang benar-benar melindungi kekaisaran. Padahal yang paling kuat ketua di situ itu sebenarnya itu dari sekte demonik. Ini di spoiler saja ya, dari sekte demonik yang dimana kemungkinan si tetua ini bakalan tunduk juga sama pemimpin baru ya. Tahu sendiri kan nih, seperti yang dibilangin spoiler dan nenek pun, kalau para sekte demonik itu orangnya pada tunduk-tunduk ya. Kalau mereka udah diberi diberi sesuatu hal yang membuat mereka tuh setia atau sumpah setia lah ya. Nah, kemungkinan di sini bakalan terungkap nih kenapa sih salah satu tetua dari tetua dari sekte demonik ya melindungi kekaisaran. Juga ada alasannya juga, katanya sih buat ngelindungin kilin gitu. Nah, ini kayak sama kan ceritanya sama Jovan. Kebalikannya, kalau Jovan itu kan tahu kan Jovan yang Magic Emperor. Jovan lahirnya di kekaisaran, berarti mereka berkonflik sekitar kekaisaran. Nah, kalau MC yang di Nanomechin ini lahirnya dari sekte demonik, makanya berkonflik di sekitar demonik lalu ke kekaisaran. Kalau Magic Emperor kebalikan itu dari dari kekaisaran ke sekte demonik kayak gitu. Kalau kalian ngeliat review gue yang video sebelumnya, makanya kalian tonton, ada di playlist kalau kalian ketinggalan. Kita lanjut. Nah, kekuatannya ini kalau kekuatannya aja cuma segitu, berarti para tetua lain nggak sekuat itu ya. Kalau dilawan sama guardian atau si topeng ya, yang gue gambar ini tuh, si topeng putih ini nih ya, gue gambar, pasal gue bikin ilustrasinya, gue warnain. Nah, kalian lihat sendiri, menurut gue masih kuatan dia sih dari kekuatan. Tapi gue nggak tahu kalau yang nomor 1 itu yang emang katanya sih dia itu emang salah satu dari sekte demonik juga ya, mungkin pengikut dari pemimpin yang sebelumnya yang masih setia melakukan tugasnya. Nah, kemungkinan kekuatannya itu ya lebih hebat dia si Guardian 1 itu, mungkin lebih tingkatannya lebih daripada Guardian yang topeng putih. Tapi bisa aja imbang ya, karena gue belum ngelihat kekuatan penuh dari si Guardian ini nih yang topeng putih, yang gue sekarang bikin ilustrasinya, yang dikit lagi pewarnaan, yang sedang menghadapi beberapa anak buah dari nenek-nenek Guardian itu tuh.
Nah, sedikit lagi udah selesai dan dia juga udah ngebantai semuanya. Ini udah bersikeras banget ya. Seharusnya sih bisa diomongin baik-baik kalau si neneknya ini nggak keras kepala, apalagi ngeremehin dari sekte demonik. Ya, minimal eh jangan apa namanya? Kan kalau si MC kita ini punya kayak nano yang dimana bisa mendeteksi kebohongan. Nah, dari situ tuh si MC ini kenapa tetap ngebantai semuanya ya karena mereka ini ya pembohong yang emang niatnya nggak baik, nggak bagus, nggak baik ke MC-nya ini atau ke ketua dari sekte demonik. Ya mau nggak mau si MC ngebantai semuanya buat memperingati sebenarnya ini cuma memperingati bahwa dari pemimpin sekte demonik nggak bisa diremehkan oleh siapapun. Nah kan, karena kekaisaran pertama pun membuat perjanjian non agresi apa-apaan ya itu demi sekte demonik yang nggak ikut campur dalam urusan kekaisaran guys, sebenarnya biar sama-sama aman ya kan, makanya dibuat kesepakatan seperti itu dari pemimpin-pemimpin sebelumnya ya. Gue nggak tahu kenapa sekte demonik mau meskipun nggak ada keuntungan ya. Kalau kekaisaran ada keuntungan ya itu berarti dia bisa mengulur waktu. Gue nggak tahu apa yang dijanjikan kekaisaran sebelumnya sama sekte demonik sampai sekte demonik mau untuk tanda tangan atau ikut non agresi ke kekaisaran. Kayaknya sih masih bersangkut pautan sama salah satu tua dari sekte demonik yang ada di kekaisaran yang menjaga kekaisaran yang sebenarnya dia misi dari dari pemimpin sekte demonik sebelumnya itu buat ngejagain Kilin. Kilin itu kayak naga deh. Kalau di Zhongfan kayak Magic Emperor tuh kayak energi Kilin itu energi naga ya kalau nggak salah. Ya kan? Kalau di Zhongfan kayak Kilin yang merah itu tangan nih kalau kalian tahu. Nah, kalau menurut gue sih itu ya. Kalau ceritanya sama, mungkin ini agak kebalikan aja. Cerita dibuat dari segi MC dari sekte demonik, kalau Zhongfan dari sekte kekaisaran. Yang ada di kekaisaran deng ya, yang kalian lo. Makanya kalian tonton review gua yang ada di playlist YouTube yang berjudul Magic Emperor. Di situ udah chapter yang udah ratusan ya, 500-an ke atas kalau nggak salah. Oke, di sini udah selesai juga pewarnanya, hampir selesai ya. Cuma tinggal warnain doang ya, meskipun nggak sama ya, sengaja agak sedikit mirip-mirip dikit. Dan ini hanya untuk buat nge-review, jadi nggak dijual. Kalau dijual tuh ya bikin gue sendiri, karya gue sendiri. Karena kalau karya orang kena hak cipta. Jadi kalau kalian mau belajar bikin ilustrasi, bikin website, aplikasi, silahkan ke playlist YouTube gue. Nanti di situ gue akan kasih tahu tutorial, banyak banget tutorial cara-cara yang ngasilin duit dari desain. Mungkin cukup sampai sini. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video-video gue, dan kalau ada requestan tinggal chat DM IG gue, dan sampai jumpa lagi di next video.